Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di India, tepatnya di kota Jaipur, di mana ada seorang pria nggak tahu diri yang harus berakhir dengan cara di luar nalar manusia nih loh. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Semakin canggihnya teknologi sekarang ini, membuat banyak pria dan wanita muda menghabiskan banyak waktu untuk mencari pasangan yang tepat di sebuah situs kencan online yang populer seperti Tinder. Termasuk cerita dari kasus yang akan AA bahas kali ini ya lur. Kali ini, AA akan mengajak kalian berkenalan dengan gadis cantik India bernama Priyaset yang merupakan seorang wanita berusia 27 tahun. Dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di sebuah kota kecil Rajasthan bernama Valna. Ayahnya bekerja sebagai seorang profesor di sebuah perguruan tinggi yang gak jauh dari tempat tinggalnya. Priyaset terlahir sebagai gadis yang pintar, pandai menari dan berdebat. Sejak kecil Priyaset seringkali menjuarai lomba-lomba, sehingga di rumahnya banyak sekali medali dan sertifikat kejuaraan. Akan tetapi, Priyaset memiliki sifat yang keras kepala, mudah marah, suka melempar saat dia marah, dan gak memiliki rasa takut pada siapapun. Sekitar tahun 2012, Priyaset meninggalkan kota kecil Valna dan pergi ke Jaipur untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas Jaipur dan mengambil jurusan seni. Di tahun kedua Priyaset kuliah, ia mulai mencari pekerjaan. Namun sayangnya, dia bertemu dengan seorang mucikari melalui iklan surat kabar yang menjebak dengan menawarkan mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Priyaset menerima tawaran tersebut, dan sejak saat itu, pola pikir serta kehidupannya berubah drastis. Gak lama kemudian, Priyaset mulai mengembangkan bisnisnya sendiri dengan membuat sebuah situs website yang menawarkan bisnis prostitusi kepada pelanggan kaya. Namun transaksi di website tersebut hanyalah satu arah. Ketika ada seorang pelanggan menghubunginya melalui pesan singkat, Priyaset akan mengirimi mereka beberapa foto untuk dipilih, lalu meminta seluruh pembayaran sebesar Rp25.000 sampai Rp35.000 di awal atau sekitar Rp5 juta. Setelah itu, menemui mereka di hotel untuk mengambil uang tunai dan barang-barang pelanggannya, kemudian mematikan teleponnya dan menghilang. Priyaset terus-menerus mengubah nomor teleponnya. Kebanyakan orang yang ditipu dengan cara ini memilih untuk gak melapor kepada polisi. Namun pada tahun 2014, salah satu pelanggannya mengajukan kasus kecurangan di kantor polisi setempat. Priyaset pun ditangkap, namun gak lama kemudian dia keluar dengan menggunakan uang jaminan. Selain tindak pidana penipuan, dia juga pernah ditangkap karena berusaha untuk membongkar mesin ATM dengan pemotong gas. Namun sayangnya, dia juga berhasil bebas dari penjara sehari setelahnya. Pada awal tahun 2018, Priyaset juga ditangkap karena memeras sepasang kekasih dengan tuduhan pelecehan palsu. Ia memeras pasangan itu sebesar 7,5 lar atau kalau dirupiahkan sekitar Rp150 juta. Dan dia pun akhirnya harus menghabiskan waktunya di penjara selama 1 bulan karena pemerasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, ada baiknya kalau AA jelaskan dulu tentang profil korban dari Priyaset ini. Dusyan Sharma berusia 26 tahun, lahir di Jaipur, India. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Rameswara Sharma dan ibunya bernama Vaijente. Menurut Rameswar, anaknya ini adalah sosok anak yang sederhana, pemalu, dan sosok yang selalu berterus terang. Dusyan merupakan seorang manajer proyek di sebuah perusahaan pertambangan. Pada tahun 2015, Dusyan diketahui telah menikah dengan Bitu Sharma, dan pada akhir tahun 2016, Bitu Sharma akhirnya melahirkan anak pertamanya. Dusyan dan istrinya menjalani rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih. Menurut ibunya nih lur, Dusyan gak pernah keluar dari rumah setelah pulang dari kerja malam di malam hari.
Selain itu, Dusyan juga merupakan anak yang patuh kepada orang tua, serta seorang suami dan ayah yang penuh perhatian. Namun pada akhirnya, semua kejadian gak mengenakan ini bermula pada bulan Februari 2018 ketika Dusyan Sharma berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Priyaset di sebuah aplikasi kencan online. Perkenalan mereka ini sejak awal memang udah didasari kebohongan. Dusyan Sharma mengaku jika ia adalah seorang pengusaha besar di Delhi dan bernama Vivan Kohli. Setelah mereka berdua ini saling bertukar pesan dan merasa cocok, mereka pun memutuskan untuk bertemu. Dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018, diketahui Dusyan Sharma dan Priyaset ini telah bertemu sebanyak 4 kali untuk mengobrol dan meminum kopi. Pada tanggal 2 Mei 2018, sekitar jam 7 malam, Dusyan Sharma berpamitan kepada ayahnya jika ia akan keluar rumah untuk masalah pekerjaan dan akan segera kembali sekitar 1 jam kemudian. Setelah itu, ia pun segera meninggalkan rumahnya menggunakan mobil milik ayahnya. Nah, ternyata Dusyan Sharma ini berbohong, Lur. Karena sebenarnya ia keluar bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk berkencan dengan Priyaset di base camp Jaipur, India. Sayangnya nih, Lur, Dusyan Sharma ini nggak tahu jika Priyaset udah berencana untuk menggiring dirinya ke apartemen, di mana udah terdapat 2 orang komplotan dari Priyaset yang menunggu kedatangan mereka. Selama dalam perjalanan menuju ke apartemen Priyaset, Dusyan Sharma ini nggak menaruh curiga sedikit pun. Dan ketika sampai di sana, 2 orang komplotan Priyaset ini yang bernama Diksyan Kamra berusia 21 tahun dan Laksya Walia berusia 25 tahun langsung menutupi kepala Dusyan Sharma dengan kantong plastik hitam. Setelah itu mereka mengikat tangan dan kaki Dusyan serta memukulnya hingga terjatuh. Kemudian mereka segera mengambil dompet milik Dusyan Sharma dan mengecek identitasnya. Nah, karena ada perbedaan identitas, mereka bertiga pun langsung menginterogasinya. Dusyan Sharma yang saat itu udah terpojok akhirnya mengaku jika ia telah berbohong serta menjelaskan kalau dirinya ini bukanlah orang kaya, melainkan hanya warga lokal biasa. Pengakuannya ini tentunya membuat mereka bertiga itu marah. Mereka langsung menghajar Dusyan dan mengancamnya untuk menyediakan uang sebesar 10 rak atau setara dengan 210 juta rupiah. Mereka juga menjelaskan apabila Dusyan gak mampu menyiapkan uang itu, maka ia harus bersiap untuk mati. Pada tanggal 2 Mei 2018, sekitar jam 9 malam hari, ayah Dusyan menghubungi ponsel anaknya, namun gak diangkat. Dan gak lama setelah itu, ponsel Dusyan malah dimatikan. Sekitar 30 menit kemudian, karena Dusyan ini masih belum pulang, istrinya pun kembali menghubungi Dusyan. Dan saat itu, teleponnya langsung diangkat. Di dalam telepon tersebut, Dusyan menjelaskan kepada istrinya jika ada sedikit masalah pada pekerjaannya, sehingga ia akan pulang larut malam. Akan tetapi, karena merasa ada yang aneh, keluarga itu pun terus-menerus berusaha untuk menghubungi ponsel Dusyan, namun sayangnya nggak ada jawaban. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya pada tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 10 pagi, Dusyan Sharma menghubungi ponsel ayahnya, dan saat itu ia mengatakan, "Kirim uang sekitar 10 lar ke orang ini, atau mereka akan menghabisiku. Tolong selamatkan aku, ayah." Kemudian tiba-tiba, Priyaset langsung merebut telepon itu dan mengatakan, jika dalam 20 menit uang itu nggak ditransfer, maka Dusyan akan dihabisi. Saat itu, ayahnya langsung menjawab, jika mereka nggak memiliki uang sebanyak itu, dan hanya mampu mentransfer sebesar 3 lar saja. Ayah Dusyan juga menjelaskan jika waktu 20 menit itu terlalu singkat, sehingga ia meminta tambahan waktu. Tapi bukannya mendapatkan tambahan waktu, Priyaset malah memaki-maki ayah Dusyan menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Pada tanggal 3 Oktober 2018, sekitar pukul 12 siang,
ayahnya mentransfer uang tabungannya ke rekening yang diminta. Dan setelah itu, ia pun mengirimkan bukti transfer ke ponsel anaknya, tetapi nggak mendapatkan balasan. Nah, sementara itu nih Lur, di tempat lokasi penyekapan Pryaset, Dikshen Kamra merasa khawatir kalau ayah Dusyan akan memberitahu pihak kepolisian, sehingga mereka pun memutuskan untuk menghabisi Dusyan Sarma. Mereka kemudian melemparkan Dusyan ke tempat tidur, lalu mencoba mencekiknya. Namun usaha itu sia-sia aja, sehingga Pryaset pun memutuskan untuk mengambil pisau dari dapur dan menikam Dusyan sebanyak 10 kali. Setelah memastikan Dusyan telah meninggal dunia, mereka pun bergegas membersihkan semua kekacauan itu. Untuk menghilangkan jejaknya nih Lur, Pryaset dan Dikshen Karma pergi ke pasar menggunakan mobil milik Dusyan untuk membeli sebuah koper. Setelah itu, mereka kembali pulang ke apartemen dan segera memasukkan tubuh Dusyan Sarma ke dalam koper. Mereka pun lalu membuangnya di jalanan sepi di perbatasan antara Delhi dan Jaipur. Setelah membuang koper berisi tubuh Dusyan, mereka bergegas ke ATM untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh Rameswar, lalu pergi untuk membeli sebuah plat nomor palsu. Pada tanggal 3 Mei 2018 malam hari, pihak kepolisian Chutwara yang sedang berpatroli menemukan sebuah koper berisi tubuh seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Pihak kepolisian setempat langsung mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak penguji akhirnya mengantongi identitas korban. Saat itu mereka langsung menghubungi Rameswar selaku ayah Dusyan dan langsung memintanya untuk datang ke rumah sakit guna mengidentifikasi tubuh di dalam koper tersebut. Di samping itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari pihak keluarga dan saksi-saksi. Nggak lama setelah penemuan mayat tersebut, sekitar 10 jam kemudian, atau tepatnya pada tanggal 4 Mei 2018 dini hari, pihak kepolisian menemukan mobil Dusyan Sarma di dekat stasiun kereta api Gadinagar dan langsung menangkap Pryaset serta 2 orang komplotannya. Ketiganya ditangkap dengan tuduhan penculikan, pemerasan, dan pembunuhan. Pihak kepolisian pun langsung menggiring mereka untuk dimintai keterangan. Di dalam proses interogasinya sendiri, mereka nggak mengakui perbuatannya, namun pihak kepolisian setempat nggak kehilangan akal. Pihak kepolisian pun langsung menggeledah apartemen milik Pryaset. Dan benar aja, di dalam apartemen tersebut, polisi menemukan bercak darah di lantai, di tempat tidur, di sepasang sandal wanita, di pecahan botol bir, dan dibungkus kosong keripik kentang. Nah, pihak kepolisian pun segera mencocokkan bercak darah tersebut dengan darah milik Dusyan Sarma, dan ternyata hasilnya cocok. Dengan penemuan bukti-bukti serta hasil uji DNA, Pryaset dan komplotannya pun tidak dapat mengelak lagi. Pada tanggal 12 September 2018, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jaipur. Di dalam persidangannya sendiri, Pryaset dan 2 orang komplotannya ini gak menunjukkan penyesalan. Bahkan Pryaset terlihat sangat arogan dalam persidangan tersebut. Pryaset dan kedua komplotannya didakwa dengan pasal berlapis. Pengadilan Negeri Jaipur telah menetapkan mereka bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Pryaset dan kedua komplotannya. Nah, dari kasus ini kita belajar banyak ya Lur, bahwasanya untuk jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi kenalannya dari aplikasi Tinder lagi. Sebenarnya kasus ini udah pernah terjadi juga di Indonesia ya, di mana ada seorang pria berpendidikan tinggi dan udah mempunyai istri lagi Lur, nekat pergi ke apartemen dan harus berakhir seperti Dusyan. Nah, buat kalian yang mau AA bahas, coba komentar di bawah ya.